Namaku Maryam. Aku berusia 20 tahun. Aku memilih bekerja sebagai TKW di luar negeri karena aku ingin membantu pengobatan ibuku yang mempunyai tumor di bagian lehernya. Sebenarnya aku nggak mau ngelakuin pekerjaan ini. Tapi aku juga harus membalas budi keluarga tanteku yang selama ini menampung hidup aku dan ibuku selama ini. I punya cara supaya you tak lupa-lupa, supaya you selalu tepati janji. Nih, you rasakan ini ya. Ayo, tukang lupa. Awalnya aku pikir ini adalah pekerjaan yang biasa, tapi ternyata dugaanku salah. Maryam gak mau balik, Maryam gak mau disiksa lagi sama nyonya. Ya sudah, balikan uang. Seorang TKW asal Indramayu. Menjadi korban penyiksaan majikannya. Tenaga kerja wanita juga dianiaya oleh majikannya. Kamu tuh Wati, bisanya minta uang terus. Aku yang kerja tuh capek tau gak sih uang terus? Ya iyalah mas, aku ini kan istri kamu. Kamu itu sebagai suami sudah menjadi kewajiban menafkahi istrinya. Aku mau minta uang sama siapa lagi mas kalau bukan sama kamu? Mas, kamu aja nih ya ngasih uang cuma 500.000. 500.000 untuk 2 minggu. Ya mana bisa lah mas. Tuh lihat tuh, kakak kamu yang paling kamu sayang si Siti sama anaknya si Maryam. Di sini bisanya cuma jadi benalu. Nggak tahu apa kalau misalkan sekarang ini semuanya serba mahal. Itu Tante Wati sama Om Rahmat berantem lagi. Udah, kamu nggak usah ngintip-ngintip. Nggak enak nanti malah kebawa-bawa. Ya udah, Ibu istirahat deh. Aku pijetin ya. Mereka itu kalau nggak tinggal di sini di mana lagi mas? Kamu lihat tuh, kamu harus kasihan sama Mbak Siti. Mbak Siti terus sakit-sakitan, suaminya juga udah meninggal. Pantes ya, aku tuh ngasih kamu nggak pernah cukup. Selalu aja kurang. Ya terang aja. Orang kamu ngempanin mereka, kamu juga ngasih tumpangan di sini buat mereka. Mbak Siti sama Maryam itu bukan orang lain mas. Mereka itu keluarga kita juga. Mbak Siti kakak kandung aku, Maryam keponakan aku. Mereka kalau nggak sama kita sama siapa lagi coba? Harus. Yang numpang itu tahu diri. Iya Maryam. Jadi, Ibu juga pengen cepet sembuh. jadi Supaya benar. Ibu nggak jadi beban di rumah ini. Kamu harus segera usir mereka kalau mereka nggak mau bayar uang sewa. Dan uang makan tiap bulannya. Ngerti kamu? Mbak Siti, Maryam, kalian tadi dengar kan? Mas Rahmat ngoceh-ngoceh apa? Aku tuh udah berusaha belain kalian, tapi tetap aja kan aku yang kena semprot. Wati, maafin aku ya. Kamu sama suami kamu memang sudah baik. Mau menampung aku yang lagi sakit dan juga Maryam. Aku minta maaf ya. Kalau aku sudah jadi beban kalian di sini. Makanya Mbak sama Maryam tuh harus bantu aku dong dalam keuangan. Biar aku tuh nggak dimarahin sama Mas Rahmat terus. Dan kamu juga Maryam. Kamu harus bantu Tante dong buat cari uang. Bukannya malah nambah beban Tante sama Om kamu. Jadinya aja kan Om kamu tuh marah-marah terus sama Tante dan kalian. Iya Maryam mau aja kerja Tante. Tapi nanti kalau Maryam kerja, Ibu siapa yang jagain? Ibu kan masih harus minum obat rutin 3 kali sehari. Ya justru itu, kalau kamu nggak kerja, gimana mau ngobatin ibu kamu? Buat minum obat 3 kali sehari juga nggak akan bisa. Lagian kontrakan itu nggak gratis. Kalau kamu nggak bantu cari uang, kita semua bisa diusir, tau nggak? Tolong dong, kalian tuh jangan tempatin Tante di pilihan yang susah. Iya Maryam, betul kata Tante Wati. Kamu harus bantu cari uang. Jangan sampai kita di sini jadi beban. Ibu juga nggak mau kalau Tante Wati dan suaminya berantem terus gara-gara kita. Ya tapi kalau aku kerja Ibu gimana? Ibu nggak apa-apa kok. Ibu juga ikhlas kalau Ibu ditaruh di panti jompo. Tuh dengerin Maryam, ibu kamu mau kok dititipin di panti jompo?
Enggak, Bu. Aku nggak rela kalau sampai ibu dipindahin ke panti jompo. Lagian aku ini anak ibu. Udah seharusnya aku tanggung jawab sama ibu. Lagian Tante Wati juga dari kecil kan dirawat sama ibu udah kayak anak sendiri. Harusnya Tante Wati itu ngerawat ibu di masa tuanya. Ya iya sih memang, tapi kan yang protes ini kan om kamu sendiri. Kalau kamu nggak ngikutin ibu kamu untuk titipin panti jompo, yang ada pernikahan tante nggak akan aman, Maryam. Kamu benar, Wati. Maryam, sudahlah nak. Ikuti kata tante kamu. Enggak, Bu. Maryam gak setuju. Lagian emang Tante Wati itu harusnya berbakti sama ibu. Iya, tapi kan tante bukan anaknya ibu kamu. Kalaupun tante harus balas budi, ya sewajarnya aja lah. Gak perlu tante harus berbakti segala. Sudah Maryam, sudah. Kamu jangan ngelawan tante kamu. Kita semestinya sudah bersyukur dan terima kasih sudah ditampung di sini. Nggak bisa, Bu. Tante Wati ini udah keterlaluan. Masa ibu lagi sakit malah disuruh panti jompo? Iya, tapi kan tante ini bukan orang kaya, Maryam. Jadi tante itu nggak bisa nampung kamu secara gratis. Kamu harus ngerti juga dong keadaan tante. Tante nggak akan bisa bantuin ngobatin ibu kamu. Sudah, nggak usah pada ribut. Ya, tapi nggak bisa. Bu. Mbak Siti. Mbak Siti. Angkat, Maryam. Angkat. Gimana dokter keadaan ibu saya? Setelah saya periksa dan berdasarkan hasil tes dari lab, Ibu Siti mengidap tumor di lehernya. Ya Allah, emang separah itu, Dok? Saat ini tumor tersebut berada pada level stadium 3. Itu menurut analisa ilmu kedokteran. Sekarang saya harap Bapak dan Ibu banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kesembuhan Ibu Siti. Kalau begitu, saya permisi. Iya, Dok. Terima kasih ya. Iya, mari. Maryam, Wati, dari awal kan aku udah bilang, aku nggak mau nanggung semua biaya rumah sakit buat Mbak Siti. Bukannya aku sombong atau tega atau nggak punya belas kasih, tapi aku emang lagi nggak punya duit. Iya, Om. Aku ngerti kok. Maria mau cari kerja aja. Gitu dong, dari kemarin-kemarin kayak mau cari kerja. Jangan giliran ibu kamu udah sakit terus divonis penyakitnya berat, baru kamu mau giat cari kerja. Iya, Maryam. Kamu dengerin tuh Om Rahmat. Jadi ini beneran nih, sekarang kamu mau cari bekerja, beneran? Iya, Om. Aku beneran mau kerja. Kalau gitu, ntar. Kalau kamu beneran mau kerja, nih, kamu bisa kerja di sini. TKW. Iya, TKW. Mau kan? Gimana, Maryam? Ini demi ibu kamu, udahlah nggak apa-apa ya. Maryam, kamu jaga diri baik-baik ya, nak. Kamu jangan lepas sholatnya. Kamu harus terus sholat ya. Kamu gak usah mikirin ibu di sini. Insya Allah ibu baik-baik aja. Tapi ibu mesti janji sama Maryam. Ibu bakal minum obat yang rutin. Biar nanti pas Maryam udah kesini, ibu udah sembuh. Ya? Kamu janji ya, nak. Sampai di sana kamu jangan lupa telepon ibu ya. Iya, Bu. Maryam janji. Ibu doain biar Maryam sampai sana dengan selamat dan balik dengan selamat juga. Ya. Mbak, Maryam, kasihan tuh supirnya nunggu. Ya udah, Bu. Maryam jalan dulu ya. Hati-hati ya, nak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maryam, kamu hati-hati ya di sana. Assalamualaikum, Tante. Jangan lupa ya.
Mbak, ya sudah dong, jangan sedih ya. Toh Mariam pergi juga kan buat kerja, Mbak. Buat cari uang, buat Mbak juga buat berobat kan. Makanya Mbak, kalau Mbak nangis terus, Mariam gak akan tenang kerjanya. Sudah ya, gak usah sedih. Gitu. Koperin bawa dong. Iya, abis rumahnya gede banget mas. Iya. Tapi kok ada di tengah-tengah hutan ya? Ya gitu deh. Jadi gini, pokoknya kamu di sini harus kerja yang baik supaya majikan kamu itu senang, ya kan? Nah orang kayak gini biasanya itu bisa ngasih lebih gaji kamu. Nah jangan sampai buat salah, takut kamu dipecat kan? Lebih parah ya kalau misalkan kamu dipecat, terus majikan kamu nggak bisa balikin ke agen. Aduh, emang mau kamu keluar dari sini sendirian gitu jalan kaki? Ih jangan sampai pak. Mending kalau bisa keluar dari hutan. Nah. Kalau nyasar? Itu dia, makanya. Nah, pokoknya intinya kamu patuh sama majikan kamu. Pasti semua lancar. Satu lagi. Ini kan rumah dikelilingi sama hutan. Kamu jangan keluar-keluar sendirian. Bahaya. Nggak mau kan tiba-tiba diterkam harimau atau dipatok ular. Astagfirullahaladzim. Suara apa tuh? Ini sih, Bu. Saya Yusuf, agen yang ngantar TKW baru buat Ibu. Oh, oke. Masuk. Ini. Ya. Bisa. Pak. Pak. Ya, Yusuf. This is my husband ya. Gak usah sok ramah kamu di sini. Saya nggak suka. Oke gini ya. Kami tuh ya pernah cukup lama menetap di Indonesia. Belakangan juga kami seringkali bolak-balik. Ya ada bisnis dikit-dikit lah sama orang Indonesia. Jadi bahasa Indonesia kami cukup fasih. Iya. Jadi siapa nama kamu tadi? Mariam, please ya. I mau you bisa bekerja dengan baik di sini. You wajib cerdas. Soalnya kami tak suka punya pembantu yang stupid, ya. Iya Nyonya. Insya Allah saya akan bekerja dengan baik. Pokoknya tenang aja, Mariam itu udah terlatih. Apa pengalaman kerja kamu sebelum kerja di sini? Di Indonesia saya biasa ngurusin rumah tante saya. Tapi bekerja di sini berbeda dengan kerja di keluarga kamu. Saya bakalan pelajarin semuanya Tuhan. Ya, kita lihat aja nanti. Iya, ya udah baik kalau gitu Pak William, Bu Liana, tugas saya sudah selesai. Saya pamit pulang dulu. Ya. Silakan. Mariam, kamu kerja yang baik ya. Iya Pak. Saya tinggal dulu ya. Makasih ya Pak. Misi. You dengar ya baik-baik ya. Ini pintu wajib hukumnya you selalu tutup kunci. Karena bukan apa-apa. Nanti kalau tidak you tutup, you kunci, itu bisa-bisa binatang liar masuk ke dalam rumah. Oh bahaya. Maksudnya kayak anjing liar yang tadi saya dengar. Bukan cuma anjing liar, tapi bisa juga masuk itu ular berbisa, masuk juga harimau. Oh, you know, itu bahaya. Paham kan? So please, selalu ditutup. Ingat itu. Ya, Pak. Ayo, I kasih tahu you punya kamar di sebelah mana ya. Cepat sini ikut. Loh, Mas, ini motor siapa Mas? Motor aku dong. Motor kamu? Dapat uang dari mana? Pinjam. Pinjam? Jangan bilang kamu pinjam sama rentenir.
Mas, kamu tuh cari bahaya ya. Ini tuh nanti akan berbunga-bunga, Mas, kamu bayarnya. Nah, tenang aja, kamu gak usah takut. Aku ini pinjem cuma buat DP-nya aja. Jadi ngembaliinnya gampang. Lagian kan bulan depan tuh Mariam udah ngirim duit. Nah, kita kasih aja buat bayarin ini DP-nya. Udah kan? Allah, Mas, tetap aja yang namanya kamu cuma DP doang, itu bahaya. Kamu gak mikirnya aku tuh malu. Tahu tiap hari jalan kaki dari dulu sampai sekarang aku jalan kaki. Belum malunya sama tetangga diliatin. Ini tuh mumpung Mariam lagi jadi TKW di sana. Gajinya lumayan gede. Buat bayar motor ini juga masih banyak sisanya tahu. Ya udah, terserah kamu. Kalau sampai kamu dikejar-kejar sama rentenir, aku nggak bertanggung jawab ya. Kamu pikir dong, motor ini tuh penting banget buat kita. Nih bayangin, kalau misalkan Mbak Siti sakit, harus dibawa ke rumah sakit, ya pakai motor ini. Kamu nih ngaco ya. Mbak Siti itu gimana mau bonceng motor sih? Jalan aja gemeteran. Kamu tuh ribet banget ya. Tinggal diikat pakai selendang, udah kenceng nggak akan jatuh. Gitu aja kok sibuk sih, ribet. Ya bener juga sih ya, Mas. Jadi aku juga nggak perlu repot-repot naik angkot lagi gitu ya, jalan-jalan panas gitu ya. Tuh kan, aku bilang juga apa kan? Hey, you sudah selesaikan semua pekerjaan kah? Udah Nyonya, Oh ya? Nyapu, ngepel, udah? sudah. Perabotan semua sudah bersih dari debu? Udah Nyonya. Oh gitu. I mau ngecek hasil kerjaan you ya. Oh. Oh no. You lihat ini apa? Ini debu ya. Ini debu berarti you kerjaan nggak becus ya. Debu lagi. Astaga. You bener-bener keterlaluan ya. You jorok ya. Nggak becus kerja ya. So, ulangin semua pekerjaan. You pel ulang, you sapu ulang, dan ini semua perabotan you lap sampai bersih, nggak ada satupun debu. Paham? Ya ampun, aku capek banget. Masa harus aku ulangin lagi bersihin seluruh rumah? Rumahnya kan gede.